besok sekolah di bahasa 3, bulan bisa berprestasi di bahasa 3. Wes, ayo mari ini tanpa kebiasaan. Cinta budaya melestarikan permainan tradisional. Kelas Mbak Dara, kelas Papa. Apakah sobat tahu salah satu permainan tradisional bernama olahraga panjang? Permainan tanpa alat ini biasa dimainkan secara berkelompok dengan jumlah pemain minimal 5 orang. Permainan ini dimulai dengan 2 orang pemain yang berperan sebagai penjaga gerbang, dan para pemain sisanya akan membentuk barisan panjang layaknya olahraga dengan memegang pundak pemain di depan. Kemudian para pemain yang berbaris mengitari 2 orang yang menjadi gerbang dengan menyanyikan sebuah lagu khas untuk permainan ini. Tak jarang permainan olahraga panjang perlu dimainkan di tanah lapang yang cukup luas. Saat lagu selesai dinyanyikan, gerbang harus ditutup dan anak naga yang berperangkap harus menghadapi perdebatan yang dilakukan 2 penjaga gerbang tersebut. Selanjutnya, anak yang tertangkap harus memilih salah satu dari 2 pilihan. Lalu, atas pilihannya tersebut, ia akan ditempatkan di belakang salah satu penjaga gerbang. Kegiatan tersebut diulangi hingga para pemain yang berbaris telah habis dan memiliki posisi masing-masing di belakang antara 2 penjaga gerbang. Selanjutnya, penjaga gerbang telah menjadi induk naga. Manfaat permainan ini adalah melatih kerjasama, komunikasi, hingga kecerdasan interpersonal.
suweng biasa dimainkan oleh anak-anak kecil di pedesaan dari Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Cara permainan ini cukup sederhana. Pertama, menggunakan timpa atau gambling terlebih dahulu dan dilarang menjadi Pak Ampong. Berbaring rumput di tengah. Anak-anak main itu mengingkari Pak Ampong. Lalu semua pemain membuka telapak tangan menghadap ke atas dan diletakkan di punggung Pak Ampong. Salah satu anak memegang biji atau kerikil dan dipindah dari telapak tangan satu ke telapak tangan lainnya diiringi lagu cublas-cublas suweng. Setelah itu pada kalimat sopo mau sing dileake dinyanyikan, salah satu anak harus menyerahkan biji atau kerikil ke tangan seorang anak untuk disembunyikan dalam genggaman tangan. Lalu di akhir lagu semua anak menggenggam kedua tangan masing-masing berpura-pura menyembunyikan kerikil sambil menggerak-gerakkan tangan. Kemudian Pak Ampo bangun dan menebak tangan siapa yang menyembunyikan biji atau kerikil. Bila tebakannya benar, anak yang memegang biji atau kerikil harus bergantian menjadi Pak Ampo. Bila salah, Pak Ampo kembali ke posisi semula dan permainan diulang lagi. Pesan moral dalam lagu ini adalah untuk mencari harta dalam menurut hawa nafsu, tetapi semuanya kembali ke hati nurani yang bersih. Tidak dipengaruhi hawa nafsu. Dengan hati nurani akan kemudahan, tidak disesatkan hingga lupa akan akhirat. Cara bermainnya juga mudah sekali, sebab kita tidak membutuhkan peralatan apapun untuk bermain jamu. Kita hanya butuh lapangan atau tanah yang luas untuk tempat bermain. Permainan ini dimainkan oleh banyak anak, di mana ada satu anak yang berdiri di tengah, disebut puncher, dan anak lainnya bergandengan tangan membentuk lingkaran yang mengelilingi puncher sambil menyanyikan lagu. Selanjutnya, anak yang menjadi puncher harus memiliki semuanya lingkaran sehingga dia tidak akan menjadi peran dan berganti peran dengan yang lain. Permainan jemuran adalah permainan yang bersifat bola dan kalau anak-anak yang bermain. Hal ini menjadi salah satu alasan permainan jemuran patut untuk dicoba. Tidak hanya karena kemudahannya, tetapi juga karena permainan ini merupakan anak-anak. Permainan ini tidak membebani anak untuk menang atau kalah. Dari sini kita bisa melihat bahwa permainan ini
Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Ananda kelas 4. Wah, Bu Tuti, kita sekali lagi ditarik di zaman kita era tahun berapa ya? 1989. Iya, era-era dimana kita itu sangat senang sekali dalam menikmati masa-masa kecil kita, Pak Muji. Betul sekali, bermain bentengan, rangko alu, cuplek-cuplek suang. Dakon. Iya, pulang-pulang terus hujan, main mandi-mandi di air sungai gitu ya Bu ya. Sangat luar biasa sekali. Wah, merindu. Tapi sekarang hati-hati loh, banyak pencemaran sungai. Jadi kalau mandi sungai itu kayak tidak dianjurkan saat ini. Nanti gatal-gatal Bu. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk Ananda kita. Terima kasih Nak, sudah mensiarkan permainan tradisional Indonesia. Sekali lagi, Indonesia itu kaya akan budaya, kaya akan kepercayaan juga, dan luar biasanya salah satunya kebudayaan kita yaitu permainan tradisional yang saat ini cukup langka Bu Tuti ya. Cukup langka sekali karena kenapa? Tergerus dengan teknologi dan kecanggihan zaman. Ananda senantiasa sekarang lebih individualis, yaitu lebih memilih gadget, bermain di rumah, masang kipas angin atau AC, tidak mau kepanasan. Betul sekali, saya bilang kayak generasi mager, malas gerak. Enggak, kalau katanya itu generasi strawberry. Iya. Generasi strawberry itu nggak boleh kena panas. Generasi strawberry yang Iya. tak panas. Terima kasih tamu undangan atas kehadirannya di pagelaran panen karya kita SDN Bangsa 3. Iya. Oke, kita informasikan terkait dengan lomba kolase Bu Tuti. Lomba kolase nanti akan berakhir pukul 9:30 tepat. Jadi masih ada waktu 5 menit. Jadi bergegas, finishing ini waktunya. Jadi diusahakan rapi, tolong identitasnya jangan sampai lupa.